Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial cara membaca atau mengkoneksikan encoder ke PLC onboardnya. Nah, di sini saya menggunakan encoder Americanics ya, dengan model E1588000 ya, 8334. Nah, 8000 itu artinya sekali putaran cycle menghasilkan 8000 pulse ya. Di sini dengan digunakan 20 sampai 24 volt DC teman-teman. Nah, di sini kabelnya ada 5 kabel ya. 5 kabel utama ya. Yang pertama warna hitam dengan otak, kemudian putih out B, untuk orange outset, untuk brown ya, untuk plusnya power supply yang digunakan, dan blue itu 0 volt ataupun groundnya, minusnya ya. Sedangkan sel ini untuk mungkin kayak sistem grounding ya. Kemudian kita masuk ke wiringnya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada encoder dan di sini ada bagian dari PLC ya. Di sini encodernya ada 5 kabel utama ya, black. Kita langsung koneksikan ke terminal 000, kemudian white ataupun putih ke 001, ataupun fase B ataupun dan orange itu ke 0.004 ya. Untuk brown sendiri kita koneksikan ke terminal COM. Nanti kemudian kita juga hubungkan ke VCC plus ya. VCC plus ya artinya 24 voltnya plus power supply, kemudian untuk blue ke 0 volt ataupun minus ya. Nah, karena di sini COM-nya terhubung dengan power supply populasi, maka kita bisa mengatakan bahwa tipe encoder ini tipe NPN ya. Ini merupakan gambaran koneksi ke langsung ke terminalnya ya, PLC-nya ya. Di sini teman-teman tahu karena kita menggunakan counter 0 ya sebagai sampel saja. Di sini fase B kita koneksi ke terminal 0.01 ya. Untuk fase A counter 0 kita 0.00, kemudian fase Z counter 0 0.004 ya. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga ada counter 1 juga selain counter 0, artinya PLC onboard ini bisa kita tambahkan lagi satu encoder ya, bahkan sampai 4 ya, untuk baca encoder. Kemudian ini terminal COM kita hubungkan ke positif plus ya, power supply, begitu plusnya PLC ya, kita jadikan satu dengan COM-nya, terhubung ke plusnya power supply. Kemudian untuk minus kita hubungkan ke minusnya power supply ya, minusnya dari PLC ke minusnya power supply. Kita masuk ke program ya teman-teman ya, ataupun leader untuk membaca data encoder. Di sini kita menggunakan instruksi PRV881, dimana instruksi ini bisa membaca proses value ya ataupun PV ya, high speed counter mode, post outputnya, kemudian interrupt input. Oke, untuk membaca data encoder kita menggunakan instruksi high speed counter PV ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk ladder simbol ini teman-teman, ladder simbol ataupun function blocknya di program nanti PRV881 ya. Di sini ada 3 baris bawahnya untuk P, dimana P itu merupakan specifier ya. C itu ada control data, kemudian D itu adalah first destination, artinya penyimpanan data encoder ya. Nah, artinya data encoder akan disimpan dan ditampilkan juga ya. Oke, sini kita masuk dengan P dengan laporan ya, buat specifier. Karena kita di sini menggunakan high speed counter channel 0, maka kan sini kita akan isikan nanti 10 hexa ya. Semisal teman-teman menggunakan nanti speed counter 1, teman-teman nanti berarti menggunakan isi 11 ya. Untuk C ini control data. Di sini kita karena gunakan untuk hanya membaca proses value, maka di sini kita akan kita isikan proses value data hexa 0 ya. Hexa 0, kemudian D ini destination node ya. Ini tempat penyimpanan ya. Ringnya seperti yang tertera di sini teman-teman ya. Teman-teman bebas memilih ya sampai dengan nilai maksimum ya.
Misal teman-teman menggunakan D0 atau D100 bisa. Kemudian di bawahnya merupakan contoh ladder penggunaan diagram dari PRV ya, baca data encoder. Di sini saya tuliskan hexa 10 ya. Hexa 10 untuk P-nya, kemudian untuk C-nya hexa 0, kemudian untuk destination-nya itu penyimpanan datanya di 100. Artinya di sini jika ingin menggunakan data encoder high speed counter 0, kemudian kita gunakan data proses value dan kita simpan di data register di 100 ya. Oke. Kita lanjut ke koneksi wiring diagramnya. Ini blue warna biru ya, kita hubungkan ke terminal minus ya, power supply, dan brown itu kita langsung hubungkan ke terminal positifnya. Oke. Sini kita bisa lihat ya, di sini kabel hitam saya koneksikan ke terminal 00 ya, kemudian kabel orange ke terminal 004 ya teman-teman ya, kemudian kabel putih saya koneksikan ke 001. Oke, di sini ada COM ya, COM di sini langsung saya gabungkan dengan terminal plus ya, dari PLC nanti akan dikoneksikan ke power supply ya. Plus dan minus sesuai langsung kita hubungkan ke. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian programmer. Kita langsung saja klik value ya. Oke, kemudian pada device name kita ketikkan CP1LE ya, sesuai dengan PLC yang saya gunakan. Oke, kemudian untuk device tipenya pilih CP1LE juga, kemudian klik menu setting ya bagian bawahnya itu, kemudian driver, kemudian kita karena saya menggunakan converter dari USB ke Ethernet, jadi Ethernet hub connection. Ini adalah IP address default dari PLC saya. Klik OK. Klik OK. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke menu setting ya. Oke, klik saja. Klik di tab boolean input ya teman-teman ya. Oke, situ kita centang use high speed counter 0 ya, karena kita menggunakan counter channel 0 ya. Di sini ada pilihannya resetnya, JPC, show reset, ada banyak pilihannya. Ini teman-teman bisa coba sendiri ya, tapi kita pakai ke default dulu ya, JPC software reset ya, Z pas reset. Ini juga untuk settingnya ada banyak pilihannya. Lalu kita pilih ke defaultnya dulu, differential pass input ya. Ini teman-teman bisa coba sendiri, bisa explore ya. Setelah ini, oke. Setelah selesai, kita langsung close saja, centang. Kita lanjut buat program ya. Di sini kita tambahkan ladder dulu, ladder always P on ya, untuk enable dari nanti function bloknya untuk pembacaan data encoder ya. Sini saya pilih P on ya, artinya dia akan selalu on ya. Oke, setelah ini kita tambahkan function block ya, function block untuk manggil function ketik PRV ya. Sini garis kurung 881 ya. Klik enter atau oke. Oke teman-teman, nah, di sini untuk port specifier-nya kita isikan bisa 10 ya, karena kita menggunakan high speed counter channel 0 ya. Kemudian untuk kita klikkan spasi sedikit untuk kontrol datanya kita isikan 0 ya, karena kita gunakan untuk membaca data proses value encoder, pembacaan encoder ya. Untuk registernya kita isikan di 100 ya. Dan ini sudah bebas sih untuk register yang kita simpan data encoder. Oke, setelah selesai kita program sederhana ini, kita compile ya. Kita compile untuk memastikan programnya tidak ada error. Oke, bisa dilihat hasil compile programnya 0 error ya, dan 0 ini juga. Oke, setelah itu kita coba untuk connect ke PLC ya. Terlebih dahulu saya coba on kan dulu untuk
power PLC nya ya, supaya PLC nya nyala ya, supaya kita bisa connect online. Oke, nyala. Setelah PLC nya nyala, kita klik PLC ya, kemudian mau connect ya, klik yes ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai dia terkoneksi dengan online, nanti sampai garis headernya tuh warna hijau ya. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, sudah terkonek online teman-teman ya. Selanjutnya kita download ke PLC ya, transfer ke PLC untuk programnya ya. Oke, jangan lupa untuk settingan centang ya, karena tadi kita ada merubah settingan built-in input ya, supaya nanti ketika transfer settingannya masuk ke PLC, artinya settingannya terkonfigurasi di PLC. Oke, klik yes, kita tunggu sampai proses download selesai ya teman-teman ya. Oke, download sukses, klik OK teman, klik yes. Oke teman-teman, di sini data awal baca data input terminalnya. Nah oke, sebelah ini coba saya putar untuk encodernya ya. Apakah dia mengalami perubahan? Kita lihat ini teman-teman, encoder yang saya putar dia mengalami perubahan nilai ya, artinya nilai encoder itu terbaca teman-teman ya. Oke, ini plus ya, ini bisa kita kurangi ya, sampai nanti terbaca minus ya, nilai minus teman-teman ya. Kita lihat. Oke ya, terbaca minus ya teman-teman ya. Oke, sukses untuk membaca data encoder. Sekian dari saya, semoga video ini dapat memberikan manfaat ya. Terima kasih.